Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Al-qa'im bihuquqillah adada ma fi 'ilmillahi fi dawami mulkillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dirahmati Allah, saudaraku, sahabat muda yang mulia, insyaallah pada kesempatan ini, setelah kita memanjatkan puji syukur, sholawat salam terlimpah tercurah kepada baginda yang berbudi luhur, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya ingin bercerita dan berbagi pengalaman yang tentunya ini akan bermanfaat khusus buat saya dan buat semua para jemaah yang dimuliakan Allah. Kurang lebih 2 bulan yang lalu saya soal ke salah satu pesantren di daerah Bogor, dan alhamdulillah saya diberikan cenderamata 5 kitab. 5 kitab ini adalah yang berkaitan dengan ihwal dan hal yang kekinian dan tentu sangat membantu. Di sini ada kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Habibul Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu membahas tentang etika dan sopan santun dalam belajar dan mengajar. Lalu yang kedua ada kitab namanya Hadiyatul Arus, atau lebih kita artikan sebagai kado pernikahan. Lalu yang ketiga ada kitab Mu'jizatul Rasul karangan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dan dari sekian banyak ada lagi satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih karangan Habibul Syekh Hasyim Asy'ari. Dan dari sekian banyak, yang paling menarik di sini adalah kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Yang insyaallah saya ingin share beberapa cerita untuk menambah semangat merubah pola hidup kita, minimal walaupun tidak sesuai dengan apa yang diceritakan di sini, tapi kita sudah bisa mengambil pelajaran betapa hal-hal yang bersifat dengan kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, sangat banyak sekali yang ternyata ini mengakibatkan ini mengakibatkan ini. Judulnya kitab ini adalah Kaifa Takunu Ghaniyan. Kaifa, bagaimana takunu, kau berada ghaniyan, dalam keadaan kaya. Maksudnya adalah bagaimana cara supaya ingin engkau kaya. Bagaimana tips dan triknya supaya kaya, berdasarkan Al-Habib Muhammad bin Ali bin Umar Al-Andrus, di mana di sini diceritakan beberapa hal, beberapa sahabat-sahabat yang notabene bisa mengembangkan agama Allah ini dengan kekayaan, dengan harta mereka berkorban. Sahabat Abu Bakar misalnya, sahabat Utsman misalnya, dan para sahabat-sahabat lain termasuk Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi generasi salafi, generasi khalafi yang mereka berkorban dengan harta, sehingga alhamdulillah agama Islam semakin berkembang di mana-mana. Oleh karenanya kitab ini layak dan patut kita pelajari sebagai salah satu referensi yang cukup bagus bagaimana meraih kekayaan secara berkah dan secara islami. Karena sesungguhnya kaya juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa haji, bagaimana kita juga bisa zakat kalau kita dalam keadaan terbatas dalam kemampuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling menarik, dan Allah Subhanahu wa taala, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu yang ada di sini adalah pelafon. Qadarnya, ada kadarnya, ada ketentuannya. Ada pelafon yang mempunyai rezeki segini,
namun barakahnya baik. Ada pelapornya yang sudah rezekinya bagus, namun barakahnya tidak bagus, tidak baik. Nah, bagaimana supaya maksud di sini adalah menciptakan keberadaan harta kita, keberadaan hidup kita itu berkah. Seolah-olah kaya, seolah-olah mendapatkan sesuatu kelebihan, keberlimpahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala di sini ada beberapa tanda-tanda atau cara-cara yang kita bisa lakukan untuk menggapai kekayaan secara hakiki dan secara abadi. Pertama, dalam kitabnya Al-Habib menjelaskan mafatihur rizqi wa asbabil ghina, pembuka pintu rezeki dan penyebab-penyebab kekayaan. Salah satunya, saya akan bahas at-taqwa wal istiqamah. Takwa dan istiqamah ini salah satu paling urutan pertama untuk menggapai kekayaan. Kaya dalam hal ini hati, kaya dalam ini harta. Karena bagi siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Setiap manusia yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar bagi permasalahannya, dan Allah berikan padanya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka dan diduga sebelumnya. Di dalam ayat bertebaran sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan rezeki yang tidak pernah terhenti bagi orang yang kaya. Lalu kedua, tips dan cara untuk mencapai kekayaan yang hakiki adalah asyukru. Syukur kepada Allah. Syukur yang diwujudkan dalam pendayagunaan apa yang diberikan Allah dalam pelaksanaan ibadah. Syukur harta dengan berzakat. Syukur ilmu dengan diamalkan. Syukur umur dengan didayagunakan dalam hal yang bermanfaat. Syukur mata dijadikannya untuk memandang hal yang baik. Syukur telinga dijadikannya untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Syukur dalam keadaan segala kesempatan dan waktu dengan menjalankan amal ibadah dan menjauhi larangannya. Tentu ini masih erat kaitannya dengan takwa. Yang ketiga adalah resep bagaimana mendapatkan kekayaan yang abadi dan hakiki adalah Al-Quran. Karena baginda Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quranu ghinan, la faqra ba'dahu wa la ghinan dunahu. Quran adalah sebuah kekayaan yang luar biasa. Tidak ada manusia yang hina dan fakir karenanya, dan tidak ada manusia yang kaya dan bercukupan nanti di akhirat atau di dunia bagi siapapun yang meninggalkannya. Ini merupakan sebuah indikasi bahwa Al-Quran merupakan sebuah bacaan yang juga selain daripada ibadah, tapi di dalamnya mengandung makna dan banyak yang mengundang kekayaan. Di antaranya sudah kita kenal, ada surat Waqiah misalnya, ada surat Tabarak, ada surat Ar-Rahman dan sebagainya. Lalu yang keempat, yang akan mengundang rezeki dan kekayaan datang kepada kita adalah al-zikru. Zikru artinya zikir, mudawamah untuk selalu menyebut asma Allah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya. Atau kalau tidak, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah. Malah untuk bacaan yang ini ada kejelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah mi'ata marrah, ta'tika dunya shaghirah. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuju sholat subuh, lalu setelah subuh dia bacakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah 100, ta'tika dunya shaghirah, kata Rasulullah, maka akan menghampirimu, akan datang padamu dunia kecilmu. Setelah itu cara dan
kiat amalan yang membuat kita kaya dan mudah diberikan keberlimpahan rezeki adalah doa. Banyak sekali yang merintahkan kita untuk senantiasa berdoa. Bahkan doa menjadi sumsum atau otak ibadah. Doa mukhul ibadah. Dunia adalah sumsumnya ibadah, doa adalah otaknya ibadah. Kemudian yang keenam adalah istighfar. Istighfar ini salah satu yang mengundang kekayaan, sebagaimana sering kita dengar dari hikayat dan riwayat Sayyidina Hasan Al-Basri, di mana beliau kedatangan 3 orang, di mana yang 3 ini beda profesi, beda pekerjaan, beda lahan untuk mencari kehidupan. Tiga-tiganya bercerita dan curhat kepada sang imam dengan model yang sama, bahwa dalam keadaan bangkrut dan pailit. Kondisinya demikian kurang lebih. Lalu sang imam pun mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yati kulla dhi fadlin fadla. Ketika seseorang beristighfar kepada Allah kemudian bertobat, niscaya Allah akan berikan kenikmatan, perhiasan, kemegahan yang baik sampai nanti, bukan saja di dunia tapi tentu di akhirat. Lalu yang ketujuh adalah as-salatu 'alan nabi, bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan adalah menjaga sholat. Yang kesembilan adalah as-sadaqah. Yang kesepuluh adalah silaturahmi. Yang kesebelas adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang elok, akhlak yang menjaga adab dan sopan santun, akhlak yang senantiasa soleh, berbuat kebaikan kepada siapapun. Lalu yang ke-13, adabkiru fi talabi rezeki, bersegera, bersemangat dan punya daya juang yang tinggi dalam mencari rezeki. Tidak bermalas-malasan dan tidak sampai jatuh kepada putus asa dalam mencari rezeki. Inilah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang bertakwa dan beriman yang melaksanakan 13 poin ini. Ini saya akan Allah temukan dengan hakikat rezeki dan kekayaan yang sebenarnya, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan buat kita semuanya. Sekian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.